Apakah orang tua bisa dapat tuntutan hukum jika anaknya terlibat bullying? Perbedaan hukum Indonesia dan common law. Pernahkah Anda bertanya, apakah orang tua bisa dipertanggungjawabkan jika anaknya melakukan bullying? Di beberapa negara, jawabannya bisa jadi ya. Tapi di negara lain, di video ini, kita akan membahas perbedaan tanggung jawab orang tua dalam kasus perundungan di sistem hukum Indonesia dan negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris. Temukan jawabannya dan pelajari bagaimana hukum melindungi korban bullying. Bullying adalah perundungan yang dilakukan secara berulang dengan tujuan untuk menyakiti, merendahkan, atau mengintimidasi orang lain. Dampaknya sangat besar, baik fisik maupun psikologis, terutama bagi anak-anak dan remaja. Perundungan ini tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi bisa juga terjadi di lingkungan sosial lain. Di banyak kasus, korban bullying merasa kesulitan untuk melapor karena malu atau takut. Itulah mengapa penting untuk mengetahui bagaimana hukum bisa melindungi mereka. Di Indonesia, Pasal 1367 KUH Perdata menyatakan bahwa orang tua dapat diminta bertanggung jawab atas perbuatan anak mereka jika perbuatan tersebut merugikan orang lain. Namun, di negara-negara dengan sistem hukum common law seperti Amerika Serikat dan Inggris, orang tua tidak selalu bertanggung jawab secara otomatis. Tanggung jawab mereka hanya berlaku jika dapat dibuktikan bahwa mereka lalai dalam mengawasi anak mereka, seperti yang terjadi dalam kasus-kasus kelalaian yang diajukan oleh pengadilan. Di Kanada, misalnya, ada kasus di mana seorang ayah digugat karena membiarkan anaknya yang berusia 13 tahun mengakses senapan angin, yang kemudian digunakan untuk menembak teman-temannya. Kasus ini menunjukkan bahwa orang tua dapat diminta bertanggung jawab jika terbukti lalai dalam mengawasi dan mendidik anak mereka, terlebih jika tindakan anak menyebabkan kerugian bagi orang lain. Jika anak Anda terlibat dalam bullying verbal, orang tua bisa digugat jika ada bukti bahwa mereka tahu atau seharusnya tahu tentang perilaku anak mereka dan gagal mengambil tindakan yang tepat. Di negara-negara dengan sistem common law, seperti di Amerika Serikat, pengacara korban bisa menunjukkan bukti bahwa orang tua pelaku sudah diberitahu mengenai bullying yang terjadi, tetapi tidak melakukan apapun untuk menghentikannya. Di banyak negara dengan sistem common law, sekolah memiliki duty of care, atau kewajiban untuk melindungi siswa dari perundungan. Jika sekolah gagal dalam melaksanakan tugas ini, mereka bisa digugat. Dalam beberapa kasus, korban bullying lebih memilih menuntut sekolah daripada orang tua pelaku, karena sekolah lebih mudah diawasi dan memiliki lebih banyak sumber daya untuk menanggulangi perundungan. Di Inggris dan Amerika Serikat, banyak kasus di mana orang tua korban bullying menuntut sekolah karena gagal menghentikan perundungan yang sudah dilaporkan. Bukti dari kelalaian sekolah, seperti tidak adanya kebijakan anti-bullying yang jelas atau tidak ada upaya untuk menghentikan bullying, bisa membuat gugatan terhadap sekolah menjadi lebih kuat. Salah satu bentuk gugatan yang bisa diajukan oleh korban bullying verbal adalah gugatan defamation yang berfokus pada kerusakan reputasi akibat fitnah atau pencemaran nama baik. Jika korban dapat membuktikan bahwa pernyataan yang merusak reputasinya telah disebarkan kepada orang lain, maka ganti rugi yang bisa diterima korban, termasuk kerugian reputasi, serta penderitaan emosional yang ditimbulkan. Gugatan emotional distress sangat bergantung pada pembuktian yang kuat bahwa korban benar-benar menderita akibat perundungan tersebut. Bukti seperti diagnosis dari seorang profesional medis atau rekam medis yang menunjukkan adanya gangguan psikologis dapat menjadi bukti penting dalam gugatan ini. Beberapa polis asuransi, seperti asuransi rumah tangga, dapat mencakup kerugian akibat kelalaian orang tua yang menyebabkan perundungan atau cedera. Namun, penting untuk diketahui bahwa polis asuransi hanya menanggung kelalaian, bukan tindakan yang disengaja. Oleh karena itu, gugatan harus dibingkai dalam konteks kelalaian, bukan niat buruk. Di common law, seringkali lebih mudah untuk menuntut anak pelaku langsung, karena mereka adalah pihak yang melakukan tindakan. Namun, menggugat orang tua bisa menjadi pilihan, tetapi hanya jika ada bukti bahwa mereka lalai dalam mengawasi atau mendidik anak mereka, atau jika ada undang-undang yang mengharuskan mereka bertanggung jawab. Di Indonesia, hukum memberikan kemudahan bagi korban untuk menggugat orang tua.
pelaku berdasarkan pasal 1367 KUH Perdata. Sementara di sistem common law, penggugat harus membuktikan kelalaian orang tua atau melibatkan hukum yang lebih rumit untuk bisa menggugat orang tua pelaku. Di pengadilan, bukti adalah segalanya. Dalam sistem common law, penggugat harus mengumpulkan bukti yang kuat tentang kelalaian orang tua pelaku atau perbuatan anak yang menyebabkan kerugian. Pembuktian ini bisa berupa dokumen seperti email, kesaksian, atau rekam medis yang menunjukkan dampak emosional yang dialami korban. Gugatan terhadap sekolah lebih sering terjadi karena sekolah dianggap memiliki kewajiban hukum untuk melindungi siswa dari perundungan. Di banyak kasus, sekolah memiliki sumber daya yang lebih besar dan lebih banyak cara untuk mengatasi bullying, yang membuat mereka menjadi target gugatan yang lebih mudah dibandingkan orang tua pelaku. Meskipun setiap negara memiliki peraturan yang berbeda, tujuan utama hukum adalah melindungi korban dan memberikan keadilan. Di Indonesia, orang tua lebih mudah digugat karena ada aturan yang jelas. Di sistem common law, pembuktian kelalaian menjadi kunci untuk menentukan tanggung jawab orang tua. Bullying bukanlah masalah kecil. Kita semua berperan untuk menghentikan siklus ini, baik sebagai orang tua, guru, atau masyarakat. Bagaimana menurut Anda? Apakah orang tua harus lebih bertanggung jawab dalam mengawasi anak mereka untuk mencegah perundungan? Berikan pendapat Anda di komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe jika Anda ingin terus mendapatkan informasi menarik tentang perbandingan hukum internasional. Klik tombol lonceng agar Anda tidak ketinggalan video edukasi menarik lainnya. Komentar di bawah jika Anda punya pengalaman atau pendapat seputar bullying.